Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan minggu ini kita akan beralih ke bab berikutnya, yaitu sejarah Unix dan Linux. Yang sebelumnya ada di bab 3. Bab 3 ini membahas tentang sistem operasi DOS, yaitu ada 15 perintah. Kemarin saya minta buatkan tabel daftar perintah selain dari internal dan eksternal command yang ada di disk operating system. Terkait dengan tugas ini nanti tolong dikumpulkan sekalian dengan tugas yang kedua tentang sejarah Unix dan Linux. Materi hari ini saya akan menjelaskan tentang sejarah Unix dan Linux. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini, pokok bahasan materi ini yaitu supaya kita mengetahui sejarah atau tokoh para pengembang Unix dan Linux dan mengerti varian apa saja yang ada pada distro Linux yang akan kita pakai atau turunan-turunan dari Linux itu sendiri. Kemudian yang untuk prakteknya selama 6 jam diharapkan kita bisa menginstalasi Linux Ubuntu baik secara dual boot atau menggunakan virtual machine. Kalau misalkan kalian memenuhi atau mumpuni laptopnya untuk dilakukan dual booting, maka dalam satu komputer bisa diinstal 2 buah sistem operasi, yaitu misalkan kalian sudah biasa menggunakan Windows, maka partisi pertama instalnya dengan sistem operasi Windows dan partisi yang kedua diinstal dengan OS yang lain. Nah, untuk yang sejarah Unix dan Linux, saya akan menjelaskan secara singkat. Sejarah Unix dan Linux ini merupakan sejarah yang sangat penting untuk para ilmuwan, yang mana sekarang ini kita sudah menggunakan sistem operasi yang mereka kembangkan pada saat itu. Keterkaitan antara Unix dan Linux ini memiliki sejarah yang panjang dulunya, yang mana diawali atau dipioniri oleh seorang ilmuwan yang pada saat itu bernama Ken Thompson dan Ritchie ya. Pada tahun 1960-an. Pada tahun 1960-an mereka atau di bawah itu mereka sudah mulai mengembangkan sebuah sistem operasi baru yang bersifat free atau yang bersifat gratis, open source, yang bisa dikembangkan secara open source ya, secara gratis, yang mana apa yang membedakan antara Unix dan Linux ini? Kalau Unix ini sebenarnya memiliki lisensi, memiliki sistem operasi yang memiliki lisensi. Kita untuk menggunakan ini perlu berbayar. Kalau misalkan kita menggunakan Linux, tidak harus bayar, kita bisa langsung menggunakan. Sama halnya dengan Mac. Mac OS ini merupakan sistem operasi sendiri. Jika kita ingin menggunakan sistem operasi Mac, maka kita harus beli OS-nya, ya. Beli OS-nya. Di sini ada sejarah Unix dan Linux yang diawali oleh Ken Thompson dan Dennis Ritchie, yang sebelumnya mereka ini merupakan tenaga ahli dalam sebuah perusahaan. Mereka bekerja dalam sebuah perusahaan, tetapi di perusahaan itu mereka menggeluti sebuah bidang ilmu tertentu sehingga dikembangkanlah sebuah sistem operasi baru yang namanya adalah Unix. Ini merupakan kantor TNT, kantor mereka yang ketika pada saat itu mereka bekerja di Amerika Serikat tentunya. Kemudian beberapa di antara mereka ini merupakan sebagai akademisi atau mereka bergelut di bidang pendidikan. Kemudian dilahirkanlah sebuah Unix dengan varian Minix, yaitu dibuat oleh seorang ilmuwan yaitu Tannenbaum untuk tujuan pendidikan. Minix ini merupakan salah satu sistem yang mengadopsi atau turunan dari Unix yang berbasiskan desain mikrokernel. Ya, apa itu kernel?
kernel ini merupakan inti dari sebuah sistem operasi, yang mana kernel ini jika tidak ada kernelnya, maka sebuah sistem operasi tidak bisa berjalan. Kemudian Linux. Linux ini didirikan oleh seseorang yang bernama Linus Torvalds, yang pada saat itu merupakan seorang mahasiswa Helsinki yang Linus Torvalds merupakan mengadopsi sebuah sistem operasi dari Unix, kemudian dinamai dengan nama Linux, ya. Hampir mendekati nama pendirinya atau foundernya, yaitu Linus Torvalds. Yang pada saat itu dicoba menggunakan sebuah Intel dengan tipe Intelnya dengan tipe Intel, yaitu prosesor 80368 32 bit. Nah, di sini ada sejarah grafik atau struktur sejarah singkat kaitan antara Unix dan Linux. General Public License atau GNU Not Unix ini merupakan Free Software Foundation, merupakan fondasi dari sebuah software yang berbasiskan free, yang basisnya gratis. Nah, di dalam GNU ini terdapat kernel Linux yang diturunkan dalam Linux. Linux ini merupakan turunan dari Unix-nya. Unix bisa dikatakan sebagai induk atau bisa juga dikatakan sebagai bapaknya. Karena sebenarnya Linux dan Unix ini sama, tapi yang membedakannya adalah lisensi. Nah, di Linux ini dikembangkan sekitar tahun 90-an. 90-an, ini kalian belum lahir di tahun ini, yang dikembangkan oleh seorang mahasiswa di sebuah universitas, yaitu Linus Torvalds, yang diuji cobakan yang pertama kali. Seorang ini mengembangkan Linux dengan menggunakan Intel prosesor 80368 32 bit. Linux bersifat open source yang didistribusikan menjadi beberapa varian. Varian diantaranya yaitu ada Debian, ada Ubuntu, ada Red Hat, ada Linux Mint. Ubuntu ini juga ada turunannya. Bagi yang senang menggunakan Ubuntu, bisa mereka menggunakan untuk penetracing system, bisa menggunakan backtrack, ya. Mereka mengembangkan dari Ubuntu itu sebuah sistem operasi baru dengan nama sistem operasinya yaitu backtrack. Beberapa alasan mengapa menggunakan sistem operasi Linux. Di sini ada beberapa alasannya, ada sekitar 6, lebih ya, sekitar 10. Tentunya kenapa kita beralih ke Linux? Kalau biasanya kita menggunakan sistem operasi Windows dan beralih ke Linux, maka akan sedikit perlu belajar tentang sistem operasi Linux-nya, karena sesuatu yang baru tidak serta-merta akan mudah untuk dipelajari. Tentunya kalau ada keinginan, tentu kita akan bisa untuk mempelajarinya. Kenapa menggunakan sistem operasi Linux? Tentunya pertama open source, diberikan kesempatan untuk para pengguna untuk melihat kode program penyusunnya, sehingga kita bisa melakukan pengembangan terhadap kode program itu sendiri dengan nama pengembangannya bisa menggunakan nama kita. Ya. Kemudian yang kedua, multitasking. Apa yang disebut dengan multitasking? Multitasking ini menjalankan beberapa program sekaligus pada waktu yang bersamaan. Contoh, saat ini saya sedang buka PDF dan juga sedang buka Microsoft Word misalkan, dan juga sedang membuka sebuah aplikasi Zoom. Ya, ini disebut sebagai multitasking. Dalam satu waktu saya bisa menggunakan Zoom dan men-share file PDF ke kalian. Ini seolah-olah berjalan dalam satu waktu, tapi sebenarnya tidak. Hanya saja waktu yang dikelola oleh sumber daya yang ada di sistem diprioritaskan mana yang didahulukan. Kebutuhan apa saja yang didahulukan, yang mendesak, yang dibutuhkan oleh user, sehingga penjadwalan itu diberikan.
Kemudian driver, bebas driver ini tanpa harus kita mencari driver di internet, sehingga tidak perlu menginstal untuk memfungsikan perangkat supaya bisa bekerja. Dan Linux memiliki banyak komunitas, bebas virus, penggunaan memori yang terdapat pada virtual memory. Kemudian bisa dikatakan Linux stabil. Akses sistem file ini ada sistem pengaksesan sistem file yang bisa mengakses sistem file yang berbeda. Linux dapat membaca file DOS, Windows, bahkan Unix. Ya, Linux juga bisa membaca ekstensi file Windows, DOS ataupun Unix. Logo Linux ini seperti ini, logo penguin. Ya, distro dikembangkan oleh berbagai pengembang. Kata distro berasal dari distribution yang artinya penyebaran. Apa yang disebarkan? Yang disebarkan yaitu berupa paket Linux yang mana paket itu dikumpulkan menjadi sebuah konfigurasi sebuah software yang terkait dengan sistem operasi yang dijalankan. Nah, distro ini berarti bisa di-package-nya melalui CD atau bisa di-package-nya menggunakan DVD, ya, dan seterusnya. Jika kita hendak melihat perkembangan dari distribution dari Linux ini, bisa dilihat di website-nya. Di sini kelihatan enggak alamat website-nya? Ini ada distrowatch.com. distrowatch.com. Ini bisa dilihat atau dicari informasinya. Di sebelah kanan di sini ada berbagai jenis distribution, ya. Rilis berdasarkan distribution atau distronya. Ada beberapa di sini diberikan contoh, ada distro CentOS, Fedora, Debian, SUSE, Slackware, Ubuntu, Red Hat, dan seterusnya. Instalasi Ubuntu dengan menggunakan Serial Serus. Ketika saya membuat buku ini 2 tahun yang lalu, tepatnya di 2018, maka saya menggunakan updatean atau rilis yang terbaru. Ubuntu dengan rilis yang terbaru dengan namanya yaitu Serial Serus. Spesifikasi komputer yang bisa digunakan untuk menginstal sistem operasi ini yaitu minimal prosesornya 1 GHz. Pentium 4 atau lebih tinggi juga lebih baik. Kemudian RAM memorinya 1 GB, ruang hard disk disarankan 15 GB. Kalau misalkan 8,6 atau 9 GB sudah mencukupi. Dan video resolusinya 1024 x 768. Disarankan kalau ada audio, dukungan audio yang baik juga disarankan. Untuk melakukan update, kalau kalian menggunakan dual boot atau melakukan partisi dalam sistemnya menjadi 2 sistem operasi Windows dan Linux, maka bisa dihubungkan dengan internet sehingga ketika menginstal Linux-nya bisa langsung diupdate dan diupgrade. Ini merupakan keterangan untuk melakukan instalasi. Nah, ketika kita masukkan CD live ke dalam CD-ROM, pada komputer kita, maka komputer kita akan membaca instalasi sebagai super user atau root ya, sebagai super user. Kemudian kita pilih yang install Ubuntu. Kalau menggunakan distro Ubuntu, pilih yang sebelah kanan. Kemudian bahasanya menggunakan bahasa Inggris. Dan setelah itu akan ditampilkan tampilan berikut. Tampilan halaman pertama, halaman utama ketika kita memasukkan sebuah CD live atau DVD live ke dalam CD-ROM di komputer kita. Ketika
kita sudah pilih install tadi, maka akan ditampilkan halaman utama seperti ini. Kemudian kita tinggal double klik install Ubuntu Xenial Serus 1604. Kalau yang sekarang ini sekitar rilisnya sudah rilis 20 kalau tidak salah. Ya. Ini yang 2 tahun yang lalu. Kemudian setelah itu pilih pilihan bahasa, pilih bahasa Inggris, kemudian tekan continue atau lanjut. Di sini ada progress barnya. Titiknya berada di titik pertama. Berarti ini baru tahap awal. Ya, baru tahap awal, pilih continue berarti lanjut. Ketika pilih lanjut akan mengarah kepada gambar ini. Persiapan instalasi. Prepare to install Ubuntu maksudnya adalah melakukan persiapan instalasi terhadap OS yang kita miliki. Ya, kalau pakai distro Ubuntu berarti installnya pakai Ubuntu. Kalau pakai distro lain juga tidak masalah karena pada dasarnya konsep untuk praktikum sistem operasi ini adalah kita menggunakan terminal yang ada pada perintah command prompt-nya ya, pada perintah command line. Kemudian pilih something else. Something else ini untuk apa? Something else ini untuk melakukan partisi. Partisi secara virtual. Kalau misalkan kalian pakai yang virtual machine, pakai yang something else. Kemudian pilih continue dan sekarang progress bar-nya berada pada tahap ketiga, ya, tahapan ketiga. Kemudian di sini akan ditampilkan tipe instalasinya. Nah, pilih new partition table. Pilih new partition table berarti kita hendak mempartisikan menjadi beberapa bagian pada sistem ini, yaitu dipilih tombol new partition table. Ya. Kemudian lakukan partisi menjadi primary-nya untuk swap. Primary swap-nya 248 dan lokasi untuk partisi penyimpanan file dipilih beginning for this space. Location of the new partisi pilih yang pilihan pertama. Yang 248 ini untuk swap area. Apa itu swap area? Ini untuk membantu kinerja memori, untuk mendukung kinerja memori ketika sistem operasi itu kita gunakan, ya, 248 atau 2 GB. Kemudian ini merupakan bentuk partisi instalasi tipe yang sudah kita setting, yang sudah kita atur tadi. Dev SDA1 swap ini 2468 ini tidak diketahui sebagai primary-nya, sebagai pendukung untuk alokasi memori, dan free space ini terdapat 65 GB ya. Kalau kita konversikan dalam megabyte berarti 6.542 megabyte. Yaitu hard disknya berada yang free-nya untuk media penyimpanan itu 6542. Kemudian pilih install now. Install now yang di pojok kanan bawah dan akan menampilkan tampilan seperti ini. Extended 4 journaling file system. Ini use as-nya sebagai extended 4 journaling file system. Mount point-nya sebagai root. Yang garis miring itu sebagai root. Root itu apa? Root itu sebagai super user-nya. Super user atau root itu sebagai super user atau root ya. Kalau dalam sistem dibacanya sebagai root, tapi kalau bahasa kita untuk memudahkan memahami, root itu adalah sebagai super user-nya. Kemudian ini akan ditampilkan extended 4 6539. Tadi sudah kita bagi 6539 MB, tetapi belum bisa terpakai untuk ruang hard disk yang ruang penyimpanan. Sisa ruang penyimpanan yang free tadi belum bisa terpakai kalau kita belum mengaturnya menjadi extended 4. Cara mengaturnya tadi ini seperti ini tadi ya. Diatur untuk extended 4 di kolom use as. Pilih extended 4,
ext4 journaling file system. Kemudian di mount point sebagai root, mount point-nya sebagai root supaya bisa dibaca oleh sistemnya nanti. Kemudian kita lanjutkan ke sini tadi sehingga bisa dilakukan sebagai penyimpanan ya dengan melakukan mengaturnya sebagai extended 4. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Tidak ada ya? Kalau tidak ada berarti saya anggap paham. Kalau tidak ada pertanyaan berarti saya anggap paham. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Nah, sekarang berada pada titik keempat atau step yang keempat. Di sini di bar ini akan warnanya sudah berubah, yang tadinya putih sekarang berwarna apa nih? Warna oranye atau warna coklat, warna oranye lah gitu. Ya. Kalau dia sudah berwarna oranye berarti sudah berada pada tahapan atau step yang keempat. Di manakah Anda? Berarti dia menginginkan posisi kita berada di mana. Kalau kita berada di Indonesia, pilih yang ada petanya, peta negara kita. Ya, di sini ditampilkan peta dunia, maka pilih negara kita dengan memilih di bagian posisi negara kita. Kalau kita pilih Indonesia, maka otomatis akan ditampilkan Jakarta, karena ibu kota Indonesia itu Jakarta. Kemudian kita lanjutkan dengan continue dan akan menampilkan tampilan bahasa. Bahasa yang kita gunakan yaitu bahasa Inggris US ya, United States ya. Maka bahasa Inggris yang keyboardnya atau shortcut yang kita perlukan yaitu dengan shortcut menggunakan bahasa Inggris. Sekitar 10 menit lagi waktunya habis. Kalau ada pertanyaan langsung aja izin bertanya. Kemudian pilih continue. Continue berarti lanjut. Berikutnya, jika sudah selesai, jangan lupa berikan nama Anda. Tuliskan nama Anda, kemudian nama komputer Anda, dan nama username-nya. Diusahakan nama username dengan nama Anda. Ini sama ya, supaya tidak bingung. Kemudian password, ini sering lupa passwordnya. Diingat, bila perlu dicatat passwordnya. Ketika sudah memberikan inputan password, karena ini satu kali install, berarti satu kali pemberian password. Kalau kalian lupa dalam memberikan password, berarti tidak bisa masuk ke sistem nantinya. Akan menjadi kendala ketika masuk ke dalam sistem. Perlu diingat, pertama kali kita memberikan passwordnya apa, bila perlu dicatat. Kemudian confirm your password, konfirmasi your password, maksudnya adalah menyamakan inputan yang kita berikan pada password ini untuk memasukkan yang kedua kali. Kemudian pilih pilihan yang kedua, require my password to login. Ini maksudnya ketika kita hendak login ya, berarti memerlukan password. Pilih continue dan ini sudah pada tahapan yang terakhir, step yang terakhir. Kemudian akan menampilkan instalasi, memulai menampilkan instalasi dengan menjalankan progress bar, batang bar di sini ya akan menampilkan keseluruhan bar instalasi pada desktop. Nah, jika sudah selesai, ini biasanya cepat ya, pergerakan barnya cepat. Kalau sudah keseluruhan sudah kita setting, sudah kita atur, maka akan menampilkan tampilan seperti berikut. Kalau sudah selesai, maka sistem meminta kita untuk merestart now atau lakukan restart sekarang. Berarti instalasi kita sudah selesai. Nah, ini merupakan tampilan awal. Ketika di restart, maka dia akan hidup kembali, laptop kita akan hidup kembali menampilkan tampilan antarmuka awal, user interface di awal, halaman utama. Ini halaman utama. Jadi dia ketika kita login maka memerlukan password. Nah, password ini yang kita masukkan, yang kita inputkan. Kalau kita lupa maka tidak bisa masuk ke sistem.
ya, makanya perlu diingat ketika kita masukkan password dicatat, kemudian ketika sistem di restart maka akan menampilkan halaman utama dan meminta inputan password. Kemudian lakukan login. Kalau sudah login berarti sudah selesai. Kita sudah siap untuk melaksanakan praktikum menggunakan Ubuntu. Jadi satu bab sudah saya jelaskan dalam waktu Ubuntu. 40 menit. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Waktunya masih ada. Ada pertanyaan? Bisa dipahami ya? Ketua kelas masih Andrian Patwa atau sudah berganti? Berganti, Pak. Berganti Iis, ya, Pak. benar, Iis ya. Yang semester kemarin udah diganti. Berarti masih Iis ya ketuanya? Masih. Iya, Pak. Ya. Berarti koordinasi nanti biasanya kalau pengumpulan tugas saya menerima di Edmodo, kirim saja di Edmodo, tidak melalui WA. Kalau pakai WA tidak saya terima karena memori HP-nya sudah mulai sudah banyak ya. Jadi memori HP saya sudah kepenuhan, jadi sudah menghapus. Kalau misalkan kalian kirim tugas melalui WA tidak ada nilainya, jadi diusahakan kirim tugasnya menggunakan Edmodo. Jadi ya tugasnya berarti borongan ya. Tugas yang kemarin sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah. Pak, sudah, Pak. Kalau sudah, tolong dikumpulkan nanti saya di grup. Kalau misalkan belum, berarti dikerjakan, ditunggu sampai minggu depan. Jadi minggu ini tugasnya hanya melakukan instalasi pada laptop masing-masing. Kalau misalkan keberatan tidak memenuhi spesifikasi laptopnya untuk diinstal dual board, silakan diinstal menggunakan virtual machine, menggunakan virtual box atau VMware. Silakan cari media yang bisa kalian pakai untuk menginstal Linux-nya ya. Bisa download virtual machine, virtual box atau virtual VMware. Virtual machineware. Berarti sudah selesai. Izin bertanya, Pak. Ya, Pak, silakan. Silakan, siapa yang mau bertanya? Boleh minta linknya enggak, Pak? Untuk download aplikasi Ubuntu. Apanya linknya? Linknya tadi Iya, udah Pak. Sudah saya berikan. Lihat di distro ini, daftar distro di halaman berapa tadi ya. Jadi kalau kalian prosesornya pakai Intel, usahakan download yang Intel ya. Kalau pakai AMD, download yang AMD karena biasanya enggak support kalau kita download AMD diinstal di prosesor Intel. Tidak bisa berjalan atau tidak support. Nah, tadi di sini ada banyak distro. Silakan dicari di sini. Kalau misalkan ada, di-download di sini. Iya, Pak. Distrowatch.com atau cari yang versi lainnya. Izin bertanya, Pak. Ya, sebutkan nama. Nama saya Nurain Patwa. Izin bertanya, sebelumnya mohon maaf karena saya sedikit telat tadi. Saya mau tanya satu, apa fungsi dari Ubuntu? Dan kedua, tugasnya itu dibuat laporan atau dibuat video. Dan boleh kami minta tutorial dari file yang ini, Pak? File yang di share screen ini. Yang pertama ada 3 pertanyaan ya. Pertama, apa yang maksud dengan Ubuntu? Yang kedua, tugas mengenai tugas. Kemudian yang ketiga, boleh meminta file. Ya. Apa yang maksud dengan Ubuntu? Ubuntu tadi udah Andrian Patwa kayaknya masuknya telat ya. Iya, Pak. Ubuntu itu merupakan salah satu varian dari Linux.
Linux itu merupakan turunan dari Unix. Unix itu dibuat oleh seorang developer, pengembang yang pada saat itu mereka bekerja dalam sebuah perusahaan IBM namanya sekitar tahun 1960-an. Jadi mereka membuat sebuah sistem operasi baru. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memudahkan para pengguna untuk memberikan pelayanan kepada manusia terkait dengan kebutuhan-kebutuhan teknologi yang sekarang ini sudah kita rasakan manfaatnya. Kebutuhan teknologi salah satunya adalah sistem operasi. Sistem operasi banyak sistem operasi. Android juga sistem operasi, tapi sistem operasi Android ini merupakan kernelnya turunan dari Linux. Kalau Linux ini sistem operasi juga, tapi Linux ini masih turunan dari Unix. Jadi keseluruhan sebuah sistem operasi itu yang sekarang ini yang sedang kita pakai ini merupakan pemikiran orang-orang dulu sehingga memudahkan dalam kontribusi ilmu pengetahuan. Contoh misalkan tidak ada sistem operasi kira-kira tidak adanya sistem operasi di dunia ini, maka tidak ada teknologi, tidak adanya handphone, tidak adanya komputer, tidak adanya kalkulator, karena kalkulator merupakan salah satu komputer juga, bisa dikatakan komputer karena komputer itu berasal dari kata compute, artinya menghitung. Menghitung itu asal kata dari matematika, ya. Jadi kalkulator juga merupakan bisa dikatakan sebagai komputer. Jadi terjawab untuk pertanyaan yang pertama, Ubuntu itu merupakan salah satu varian atau distro Linux. Linux ini banyak variannya, ada Ubuntu, ada Linux Mint, ada CentOS, ada Fedora dan lain-lain. Silahkan cari informasi. Dan di modul ini juga sudah saya share. Sekitar 30 detik lagi ini akan mati otomatis. Nanti saya kirim link yang baru kalau belum cukup penjelasan saya. Kalau misalkan sudah kita cukupkan kuliah sampai detik ini. Kemudian yang kedua, boleh tidak ya, modul? Kemudian yang pertanyaan yang kedua, modul ini miliknya penerbit. Memang saya penulisnya, tapi saya akan share ke kalian modul